Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada masa penjajahan, pergerakan nasional dan kemerdekaan. Beberapa tarian daerah memiliki tema persatuan. Misalnya saja tari Selampit 8 dari Provinsi Jambi. Pergaulan muda-mudi di Jambi digambarkan dalam tarian ini. Tari ini mempunyai nilai yang sangat penting dalam merekatkan pergaulan. Tarian ini dilakukan oleh 8 orang penari, 4 pasang penari yang masing-masing memegang satu helai selampit. Muda-mudi tersebut kemudian melakukan gerakan menyilang dan merajut selampit yang mereka genggam. Kemudian selampit itu menjadi satu tali yang tersusun menjadi berbagai warna. Geografi itulah yang melambangkan persatuan antara muda-mudi diperlihatkan. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, nilai kesatuan dan persatuan. Masalah persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlakukan pada saat bangsa Indonesia menghadapi kekuasaan asing saja, melainkan terus diperlakukan hingga sekarang. Contoh penerapan membersihkan lingkungan bersama-sama, menjenguk salah satu warga yang sakit, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku, dan bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Yang kedua itu adalah rela berkorban. Jadi nilai rela berkorban itu sangat diperlukan baik pada masa perjuangan maupun pada masa sekarang. Pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan dan untuk mencapai Indonesia merdeka tiada terhingga besarnya baik jiwa maupun harta. Jadi contoh penerapan mengambil sampah di jalan dan membuangnya pada tempatnya demi melihat lingkungan bersih. Itulah nilai kemanusiaan. Jadi nilai kemanusiaan itu memiliki arti yang sangat penting dalam upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi contoh penerapannya itu adalah pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan, pemberian bantuan kepada fakir miskin, pemberian dana pendidikan kepada anak-anak terlantar, pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu, pemberian dana bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah nilai musyawarah mufakat. Jadi musyawarah dan mufakat sudah menjadi sifat bangsa Indonesia sejak dari masa lampau di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi contohnya itu adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima itu adalah nilai kerjasama. Jadi dalam upaya mencapai kemerdekaan diperlukan adanya kerjasama antar sesama masyarakat, golongan, atau kelompok. Contoh penerapan gotong royong membangun jembatan dan membersihkan selokan. Yang keenam itu adalah nilai saling menghargai. Jadi sejak Indonesia belum merdeka hingga sekarang ini telah banyak yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, baik dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maupun dalam upaya mengisi kemerdekaan itu. Jadi contoh penerapannya menghargai teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Jadi yang ketujuh itu adalah nilai cinta tanah air dan bangsa. Jadi rasa cinta tanah air akan dapat menjadi pendorong utama dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara Indonesia haruslah dipupuk dan dibina serta diarahkan sejak dini. Jadi contoh penerapan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, menggunakan produk dalam negeri dalam belajar dengan sungguh-sungguh.